Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Kurniawan, NIM 19503100039 dari program studi manajemen zakat dan wakaf. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan soal yang telah diberikan dosen pembimbing sebagai pemenuhan ulangan akhir semester genap. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terkait wakaf. Menurut Imam Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut, maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif dan ia dibenarkan untuk menjualnya kembali dan ia boleh menariknya kembali pula. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna semua prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkan tersebut, seperti perlakuan pemilik dengan memindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan cara tukar-menukar maupun tidak. Jika si wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Selanjutnya yaitu mengenai wakaf produktif dan bagaimana prosesnya. Wakaf produktif ini telah diimplementasikan dan telah dicontohkan pada zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah menyuruh Umar untuk mewakafkan sebidang tanahnya yang ada di Khaybar untuk dimanfaatkan hasilnya. Proses wakaf produktif ini mempergunakan harta atau benda wakaf untuk dimanfaatkan keuntungan atau hasil pengelolaannya. Manfaat pada wakaf produktif ini tidak dapat diperoleh secara langsung dari benda wakaf atau harta wakaf tersebut, melainkan dari keuntungan atau hasil pengelolaannya tersebut. Yang kedua yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, penyelesaian sengketa tanah wakaf dapat ditempuh secara non-litigasi melalui musyawarah. Jika tidak berhasil ditempuh secara mediasi atau musyawarah, sengketa tersebut dapat dibawa ke Badan Arbitrase Syariah. Ketika dalam Badan Arbitrase Syariah tersebut masih belum menemukan titik terang atau titik temu, sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama atau Badan Mahkamah Syariah. Penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui pengadilan merupakan jalan terakhir apabila melalui penyelesaian non-litigasi atau musyawarah atau mediasi tidak dapat ditempuh dan tidak menemukan titik terang. Yang ketiga yaitu bagaimana pemungutan dan pendistribusian pajak di negara Turki, Mesir, dan Saudi Arabia. Pada negara Turki ada yang namanya Asosiasi Aeronautika Turki yang didirikan pada tahun 1925 dan ditetapkan sebagai organisasi nirlaba yang dapat digunakan warga untuk membazar zakat. Untuk pendistribusian zakat di negara Turki ini ada yang namanya Diyanet Foundation Turki yang telah mengambil tanggung jawab mendistribusikan zakat yang telah dibayarkan orang muslim kepada yang membutuhkan. Di negara Turki ini, zakat digunakan untuk menghidupi kehidupan pengungsi Suriah, terutama anak yatim Suriah, dengan mendukung semua kebutuhannya dan juga memberikan pendidikan pada panti asuhan. Pada negara Turki ini, penyaluran zakat ditekankan pada penyaluran yang bersifat produktif untuk jangka panjang terhadap masyarakatnya, untuk memberdayakan masyarakat agar lebih kreatif. Pada negara Mesir, untuk pembayaran zakatnya dilakukan secara sukarela kepada para kolektor yang telah ditetapkan kemudian didistribusikan oleh Komite Zakat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1977 mengharuskan bank untuk menarik zakat dari modal keuntungan pemegang saham dan kemudian mengumpulkan
dana independen atau gratis untuk zakat dalam bank. Pada tahun 1971 dibentuknya Bank Sosial Nasir yang menandai pengelolaan zakat di Mesir ini, yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan diberi tanggung jawab untuk mempunyai proyek-proyek kesejahteraan sosial dengan mendistribusikan zakat secara produktif. Pada negara Saudi Arabia, penerapan zakat didasarkan pada perundang-undangan dimulai sejak tahun 1951 yang menganut pada keputusan Raja Royal Court yang menetapkan sistem wajib zakat atau zakat syar'i. Dalam keputusan tersebut menyebutkan bahwa setiap individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan di Saudi Arabia ini diwajibkan untuk membayar zakat. Penghimpunan zakat di Saudi Arabia ini diterapkan pada semua jenis kekayaan seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Untuk pendistribusiannya dan penyalurannya bersifat produktif untuk mensejahterakan masyarakat. Yang keempat yaitu maraknya ajakan untuk berdonasi ke luar negeri yang tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan. Dan di Indonesia atau di sekitar kita sendiri masih banyak kaum duafa atau kaum miskin. Bagaimana pendapat Anda? Ajakan untuk berdonasi atau kegiatan donasi merupakan sesuatu hal yang baik dan positif sebagai bentuk rasa toleransi dan rasa kemanusiaan kita terhadap sesama saudara kita yang membutuhkan. Akan tetapi kita perlu melihat konteks dan pembacaan, bagaimana penyalurannya, pendistribusiannya, dan apakah mereka benar-benar membutuhkan, agar tidak terjadi adanya penyelewengan dana yang mana banyak kasus terjadi. Hal yang sangat penting perlu kita perhatikan yaitu melihat konteks dan melakukan pembacaan bagaimana pendistribusiannya tersebut sebelum kita melakukan berdonasi. Dan bila mana di sekitar kita atau di negara kita sendiri masih banyak kaum miskin dan kaum duafa, alangkah baiknya kita memprioritaskan yang ada di sekitar kita terlebih dahulu, yang mana sudah jelas-jelas mereka sangat membutuhkan sebelum kita melangkah lebih jauh. Soal yang terakhir adalah bagaimana kolaborasi zakat dan wakaf dan lembaga keuangan syariah untuk mengentasan kemiskinan dan agar lebih produktif. Zakat dan wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan melihat letak geografis dan mayoritas penduduknya yang mayoriti Islam. Diperlukannya atau dikelolanya dengan baik, amanah, dan profesional, maka implikasi terhadap pengurangan atau pengentasan kemiskinan dan kesenjangan berbagai dimensi atau sendi kehidupan dapat terrealisasikan. Diperlukannya sinergitas antara lembaga keuangan syariah, zakat, dan wakaf untuk mencapai atau sebagai langkah taktis pengentasan kemiskinan tersebut. Dan juga perlu adanya transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan dan penghimpunan zakat dan wakaf, dan juga untuk meyakinkan para masyarakat dan untuk mendorong para masyarakat bahwa zakat dan wakaf ini memiliki potensi yang sangat besar dalam memberdayakan ekonomi dan berbagai dimensi kehidupan yang lain. Jadi melihat potensi yang sangat besar ini merupakan hal yang patut kita syukuri dan juga perlu kita kelola secara baik dan efisien agar dapat tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.